Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Tentunya kita masih terpilih menjadi hamba Allah yang beriman dan berislam, yang harus kita jaga iman Islam kita dengan takwa, dan takwa harus di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di majelis ilmu. Ini saya ulang-ulang terus ben nemplek di kepala kalian semua, bahwasanya hidup itu ya butuh majelis ilmu sebagaimana kamu butuh makan. Orang yang nggak makan paling luwe, mentok-mentok mati. Orang yang nggak punya ilmu bisa mati, ning mati ini justru di atas kesesatan, bahaya. Makanya pentingnya berilmu. Dan orang-orang yang tidak punya ilmu itu akan bingung mana halal haram. Padahal Allah melalui nabinya sudah menjelaskan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu dah jelas, yang haram dah jelas. Tinggal mbok lakoni. Kamu belajar, kamu tahu, kamu hati-hati, itu yang terbaik. Kamu nggak mau belajar alasannya ben ra ngerti, ben sok ben ra tanggung jawab, kleru. Kamu nggak ngerti misal ini halal ini haram, nanti di akhirat yo ditekoki ngopo kok mbiyen pas urip kowe ngombe banyu gendeng timbang banyu degan sing mbok pilih. Aku nggak ngerti kok iku dosa, tetep dihukum Mas, gitu kan. Makanya mending ngerti terus didoi, ra dilakoni daripada ndak mencari tahu. Apalagi sekarang nggih, posisi kita media sosial ada, speaker gede-gede, banter-banter. Makanya kok sampai kemudian kita ngeles kayak gitu ya, ndak ada lagi udzur. Maka sebaiknya nggih kita tetap istiqomah di majelis ilmu. Nah, ada tiga hal, tiga pertanyaan yang kita itu harus tahu, dan bahkan nanti kita akan ditanya di hari kiamat. Apa kata Syekh Muhammad At-Tamimi? Yaitu wa idza qila laka, apabila ditanya kepadamu mal usulu salasah alladzi yajibul alal insan ma'rifatuha, yang wajib seorang hamba itu tahu jawabannya. Fakul, maka ucapkan jawab yang pertama, ma'rifatul abdi robbahu, seorang hamba itu harus kenal Robnya. Kamu harus tahu Allah itu siapa. Kamu harus tahu Allah itu di mana. Ayo tes Allah di mana? Dari situ. Raison jawab dari sini. Di ares, dari sini. Ares di sini. Melu-melu sebelah. Dari sini sami sing di sing nggak tahu apa sing ares. Ares iki ares. Dari sana ki ares kabeh kecuali satu nggak tahu. Nggak apa-apa, ngene nggak tahu ya jangan ngawur juga. Pertanyaan berikutnya, lah ares itu di mana? Yang jawab ares. Di bagian langit paling atas kamu. Di atas langit ketujuh kamu. Di langit kamu. Hah? Cah lanang sing teges gitu loh. Di mana? Di atas langit ketujuh kamu. Sasae. Wong wis bener ning ares kok terus sasae. Dadi salah to jawabanmu to, ngawur. Kono. Di atas langit. Ares itu apa? Makhluk Allah apa? Malah sing kene mesti padha ya, artinya gini loh. Ini pun sing jawab ya jawab ning masih ada ketidakyakinan atas jawabannya. Makanya nggak salah ketika kemudian kewajiban pertama kita harus tahu tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, bagaimana dirinya, bagaimana menyebutnya, memanggilnya. Oh, penting ki kowe nyebut seseorang yang jauh di sana kowe ngerti kok. Ngene tak kode kowe kancil aku singa. Kuwi kode kita ngono to. Halo, kancil memanggil singa. Nah,
Kemudian wadinahu, dan kudu kenal agamanya. Seorang muslim harus tahu agamanya. Islam itu nggak cuman soal sholat, nggak cuman soal puasa. Islam itu juga soal berbagi sama orang tidak punya. Islam itu juga soal tidak boleh mencurangi timbangan. Islam itu juga soal wajib berbakti pada orang tua. Islam itu juga soal harus berkata jujur, menepati janji, kemudian memenuhi amanah, tidak boleh mencuri. Itu Islam. Wah, aku kan nglakoni mencuri enggak iki, tapi aku yo ora salat, aku yo kleru. Makanya Nabi mengatakan nggih, Rasul amri al-Islam. Semua perkara itu kembalinya kepada Islam. Kowe meh ngomong ke apa wae Islam itu ada. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang yang meneguhkannya salat. Jadi wong Islam itu mau berbuat apapun harus kembali kepada agama. Iki menurut Islam ki piye? Kemudian yang kedua, dia harus salat. Nah, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan yang menjadi pelindungnya itu adalah jihad. Jihad di sini enggak selalu maknanya perang, tapi pengorbanan. Pengorbanan apa? Kita hari ini duduk di sini itu ya berjihad. Saya berkorban dengan jauh-jauh datang ke sini, kamu berkorban dengan menunggui saya di sini, kan gitu. Sama-sama kita berkorban. Nah, karena sama-sama kita berkorban, sebagai orang yang saling berkorban, kita saling menghargai. Saya menyampaikan dengan penuh semangat, kamu mendengarkan dengan penuh kekhusyuan gitu. Jangan rame dewi gitu kan. Nah, makanya wadinahu, nanti kita kenalan dengan agama kita. Ya, kemudian wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, harus kenal dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tes meneh. Ya, Nabi Muhammad celukane atau julukane siapa? Waktu hidup di Mekah punya julukan siapa? Tidak lali. Terus sebelahnya Al-Amin, oke. Pas lahir tahun apa? Tahun baru. Tahun apa? Iki ngetes tok, Tahun gajah, benar. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa nama pamannya yang ngopeni kecile? Salah. Siapa nama pamannya yang ngopeni kecile? Abu Thalib, ya. Tapi jawabnya rodok ragu. Pertanyaan berikutnya, siapa istrinya yang pertama? Khadijah. Siapa istrinya yang dari kalangan orang Yahudi? Beliau punya istri orang Yahudi, tapi sudah masuk Islam. Siapa namanya? Lupa. Siapa mas? Gak tahu. Sofia, namanya Sofia. Siapa istri beliau yang dari kalangan orang Mesir? Siapa? Fatimah ki anake. Siapa mas? Gak tahu. Ya mas? Gak tahu. Nggak tahu, kurang tahu. Kowe kurang apa kowe? Kurang makan kowe. Isah itu bukan istri juga, tapi bukan. Nggak tahu. Namanya Maria Kiptia. Punya anak laki-laki, namanya siapa? Nggak tahu. Siapa? Susanto. Siapa? Gak tahu. Siapa? Gak tahu. Ibrahim sama Qasim. Makanya kemudian beliau karena punya anak itu panggilannya siapa? Kunyahnya siapa? Gak tahu siapa. Makanya penting belajar, Ya, oke. Khonifidina azani Allah wa iyyakum, mengenal Allah. Yang pertama kita harus paham, Allah itu nyata ada, bukan fata morgana. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan musnah.
Saya, kamu, kita, bapak kita, ibu kita, mbah kita, mungkin anak cucu kita nanti semuanya musnah. Apa gedung pencakar langit musnah, apalagi kendaraan-kendaraan hebat dan mahal musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Makanya nanti dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kita manusia, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Waladina min qablikum la'allakum tattaqun, dan dan sembahlah Allah yang juga menciptakan orang-orang sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya gini loh, mbah-mbah dulu itu sudah dikenalkan adanya Allah, mereka menyembah Allah, alhamdulillah mereka orang sukses nanti di akhirat masuk surga. Kok ada yang nggak mau nyembah Allah? Ya innalillah, mereka nanti akan masuk neraka. Maka hari ini giliran jenengan mau kenal Allah apa enggak, mau menyembah Allah apa enggak. Jenengan mau memilih Allah sebagai Rabb, alhamdulillah insya Allah ahli jannah. Tapi kalau kemudian kita naudzubillah menjadi orang hari ini yang enggak mau kenal Allah, bahkan enggak mau menyembah Allah, maka ya siap-siap jadi penghuni neraka. Dan ketika itu sudah mati, maka sudah tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Karena yang namanya kesempatan beramal ya ketika kita hidup. Makanya disebutkan ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Selama hidup di dunia itu kesempatan kita beramal. Nanti pas kita sudah di akhirat, sudah mati, tinggal nunggu balesan. Kok pilihan jalan kita salah? Nanti udah nggak bisa didandani. Kalau konteksnya adalah salah milih tentang siapa yang harus disembah gitu. Dari logika itu dulu, belum lagi nanti dalil-dalil banyak. Makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah itu ada, nyata dan kekal. Dan sekarang kenapa kita memanggil Allah itu dengan Allah? Ini juga kamu harus tahu. Saiki jar tak tekoi, kenapa kowe diceluk Fajar atau njaluk diceluk Fajar? Pertanyaanku, kenapa kamu mau dipanggil Fajar kok enggak dipanggil Tukino wae gitu? Airmu subuh. Ya oke lah. Maksudku jawabannya jane ora kuwi sing tak arep-arep. Wah, kaya kowe out of the box. Saking out of the box nganti glinding-glinding. Maksudku ngene lho, mergo aku dijenengi Pakku Fajar, ngono lho. Lahirmu subuh ya. Oh, ora apa-apa. Nah, gitu maksud saya. Nah, Allah pun juga sama. Ketika kenapa kita memanggil Allah itu dengan Allah? Allah yang meminta untuk dipanggil Allah. Maka Allah berfirman pada Quran surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Berarti ini Allah minta dipanggil Allah. Dan ketika Allah minta dipanggil Allah, ya jangan memanggil dengan selain Allah. Ketika Allah minta dipanggil Allah, Allah juga menegaskan nyembah itu hanya aku. Nek manggil dengan panggilan selain Allah aja ndak boleh, apalagi nyembah selain Allah. Makanya Fajar itu diminta dipanggil Fajar karena bapaknya menamakan Fajar. Yang mana dinamakan Fajar? Karena lahir pas subuh. Kok orang dijenenge subuh to kowe? Jenenge Fajar. Subuh Fatoni. Apik lho kuwi. Engko anakmu wae, Bro, jenenge Subuh Fatoni. Nah, maka kalau dia dinamakan Fajar oleh bapaknya minta dipanggil Fajar, makanya nek diceluk Tukino ora mengu. Diceluk Bambang ya ora mengu gitu loh. Dan jenengan jangan memaksakan memanggil dengan panggilan yang lain karena dia nggak akan mengu. Makanya Allah minta dipanggil panggilannya Allah dan jangan menyembah selain Allah. Kemudian kita mengenal Allah itu dari pelajaran SD, mungkin yo TK, mungkin yo ning TPA sebagai Tuhan, gitu toh bahasane. Maka yang lebih tepat sebenarnya bukan cuman Tuhan tapi Rob, yang lebih tepat.
Karena Tuhan itu nanti definisinya terkadang yang kita sembah, yang kita agungkan dah gitu toh. Tapi kalau udah bahasane Rob, maka di situ berarti Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang menguasai, yang memberi rizki, yang menjaga kamu. Banyak. Nah, kita baca dalilnya satu-satu. Karena nanti di agama tertentu bahasa Tuhan itu dibagi 3. Yang menciptakan ada sendiri, yang menjaga ada sendiri, yang memusnahkan ada sendiri. Nah, nanti di agama yang lain Tuhan ya dibagi 3 lagi. Yang di langit punya nama sendiri, yang jadi firman namanya sendiri, yang sudah di bumi namanya sendiri. Kita enggak. Nah, Allah meminta kita untuk menyatakan setiap hari 17 kali alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahannya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, kan gitu. Sing bener Rob semesta alam. Nah, ketika dikatakan Rob semesta alam, maka semua proses yang ada di alam ini itu under control Allah. Allah tahu semuanya. Allah yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan rizki, yang menjaga, yang menguasai, semuanya Allah tahu. Jadi ndak kemudian dipisah-pisah, ndak gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, kok ada manusia namanya Isa Al-Masih, ada manusia namanya Al-Masih Ad-Dajjal yang bisa menghidupkan orang mati? Maka itu hakikatnya Allah mengizinkan mereka untuk bisa itu. Yang satu sebagai mukjizat, yang satu sebagai fitnah. Nah, itu izin Allah, tapi tidak lantas kemudian bisa melakukannya sewaktu-waktu sekarepe dhewe gitu, enggak. Dalam kondisi tertentu enggak bisa. Makanya Dajjal kalau ketemu orang yang solih, ketika dia nggak mau menyembah dirinya, di pedangnya nggak mempan, karena orang itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Tuhan bidina azani Allah wa iyyakum alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan sehari 17 kali sebagai bentuk pengakuan kalau Allah itu Rob kita. Nah, kemudian pada Quran surat At-Tur ayat 35, Allah menyatakan diri kalau Allah itu yang menciptakan kita. Nek sudah menyatakan, yuk kamu jangan bantah. Misal ada bapakmu yang menyatakan, jar iki omahku jar, terus pakmu baru ngomong ngono mati, terus tiba-tiba tanggamu teko tik-tik jar iki omahku, yuk kamu harus mempertahankan, iki ngomongnya bapakku, omahku, sertifikatnya tak gowo atas namanya bapakku. Oh jangan wong ngakoni terus mbok kekke, wong ngakoni mbok kekke, dadi gembel kamu nanti. Maka apa yang menjadi hakmu pertahankan gitu loh. Pemeneh nek wis nikah gitu, duwe bojo parani wong lanang liya, jar bojomu tak peke, nyo peken. Halah. Yo iso menderita kamu. Ora, iki bojoku. Minggat kono. Ngono, tegas, pertahankan gitu kan. Nah, maka Allah menyatakan diri sebagai yang mencipta kita. Kalau Allah sudah menyatakan mencipta kita, ya jangan dibantah. Ndak, sing nyiptake enek liyane, nanti enek meneh wong menurut ilmu evolusi menungso kuwi awale saka munyuk. Ya wis kowe wae, aku ora, kan gitu. Nah, makanya Allah menyatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Apakah kamu itu tiba-tiba ada? Kan enggak, ada prosesnya. Atau kamu bisa membuat dirimu sendiri? Kan enggak mungkin. Bahkan semuanya loh, benda sing enek ning meja iki, ngarani sing ndi, itu ada yang mencipta. Iki enek sing gawe, enek sing gawe. Nah, maka kita yang mencipta Allah. Makanya ketika Allah sudah menyatakan begitu, ya jangan punya pendapat yang lain. Enggak boleh bertentangan dengan Allah itu. Nah, kemudian pada Quran surat Al Imran ayat 6 Allah menyatakan walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah lah yang membentuk kalian, mukamu kamu beda-beda. Di mana? Di rahim ibumu. Enek sing irunge mancung maju, enek sing mancung mlebu gitu kan. Nah, semuanya beda. Enek sing bangir, enek sing nyengir. Nah, itu Allah yang memutuskan. Dan semua dinyatakan oleh Allah la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa, mampu menjadikan kamu beda-beda. Bahkan sing kembar pun beda. Sing kembar mangkat orang mangkat. Itu beda. Wong kembar pun loh beda. Beda karakternya mungkin, beda sifatnya mungkin gitu kan.
Nah, Allah kemudian menyebut sebagai Al-Hakim, ada hikmah di situ, ada kebijaksanaan di situ. Sing gede dhuwur enek, sing cendhek enek, ya sing cendhek gen ngewangi sing dhuwur, kleru ya. Sing dhuwur ngewangi sing cendhek, nek sing cendhek nyandak diewangi sing dhuwur, tak opekke, tak jikokke gitu. Termasuk soal rezeki juga sama, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya sing sugih ngewangi sing ra duwe, ora malah sing sugih mangan sing ra duwe. Nah, itu kan keliru kalau kayak gitu. Nah, makanya kemudian pada Quran surat Thaha Allah juga menegaskan kalau Allah yang menciptakan semua makhluk, membentuk mereka. Ada yang dibentuk dalam bentuk binatang, ada yang dibentuk dalam bentuk tumbuhan, ada yang dibentuk dalam bentuk manusia. Manusia dewe macam-macam model, binatang dewe macam-macam model, gitu kan. Allah berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Rabb kami yaitu Allah, dialah yang telah membentuk kejadian dengan segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Kamu kalau nggak tekke sing jenenge apa kuwi cecak nemplek ning tembok orang duwe suwiwi gitu, tapi makanannya jenenge nyamuk, orang nemplek ning tembok duwe suwiwi tur mabur. Kowe tau ngerti enek cecak stres kaliren bunuh diri? Ora tau enek. Ora enek, tapi menungso panganane yo kadang mlaku ning sekitare bingung ning golek upo. Akhirnya tabrak kono tabrak kene, begitu kurang stres bunuh diri banyak. Makanya kalau kamu ya pengen hidup enak, pengen hidup nyaman, minta sama Allah. Oh, ngono. Minta rezeki yang halal dan minta sejak hari ini. Karena nek jenenge minta kuwi ora mesti dikei sesuk atau sesuke, mungkin 5 tahun lagi. Lah nek kamu nembunge dari hari ini terus dikei 5 tahun lagi, nah saiki garek cocok-cocokan. Reza umure 26, njaluk istri sholihah saiki dikei 5 tahun kas, ketemune 31. Ah, niku nek 5 tahun kas, nek 5 dino kas ya iso jane. Wis nembung rum. Artinya nek kamu pengen istri yang sholihah, nembung oke saiki. Barangkali wulan ngarep ketemu. Ejar, wani ra. Ngopo orang katekke. Nah, makanya nggih, begitu pula soal rizki. Walaupun kamu hari ini jek ndompleng wong tuamu ya toh, jek ikut orang tuamu, minta rizki yang banyak. Allahumma aksir mali wa aksir auladi wa barik li fima a'taitani. Ya Allah, kasih saya harta yang banyak, kasih saya anak yang banyak, dan berkailah pada apa yang engkau kasih, yaitu anak yang banyak dan harta yang banyak. Doa itu doa Nabi, bro, diucapkan kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu umur 7 tahun dititipke Nabi sampai umur belasan tahun, kemudian hidup sendiri, didongake kalih Nabi, Allahumma aksir amwalahu wa aksir auladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Anake piro jal? 102 nek ra salah. Bojone piro? Wallahu alam, ketoke 4 itu. Ketoke aku ora ngerti, kemungkinan 4. Cuman yang mau kamu harus pahami, 102 kan nek makani kan akeh duite ya toh. Berarti sugih apa ora sugih? Sugih. Makanya kamu minta sugih hari ini ndak apa-apa. Barangkali kamu sing doa sing sugih bapakmu, alhamdulillah. Atau kamu sing berdoa nanti terkabulnya 10 tahun lagi pas sedeng kowe lagi susah-susah golek duit. Jangan pas lagi susah kamu lagi dongo lah, kabulnya mungkin 5 tahun kasan, repot. Akhirnya sebagian orang menyerah untuk berdoa. Berdoa dari sekarang makanya gitu. Ikhwani widin azani Allah wa iyyakum ya. Si apa tadi? Cecak wae ora enek, cecak stres golek rafia gantung diri ngono ora enek. Bahkan makanannya terbang wae dhek los gitu kan. Nah, ikhwani widin azani Allah wa iyyakum, dan Allah juga menyatakan diri sebagai yang mencipta semua alam semesta. Allah berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Dan di antara tanda kuasa Allah, Allah ciptakan malam, siang, matahari dan bulan.
la tasjudu lisamsi wala lil qamar. Jangan pernah kamu sujud pada matahari dan bulan. Kenapa? Allah minta wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kowe nek arep sujud kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Jangan pada bendanya itu. Jangan kepada makhluknya, sujudlah pada kholiknya gitu. Makanya sujud itu loh, bathukmu mbok salehke ning lemah itu hanya boleh kepada Allah. Ndak boleh ke kuburan, ndak boleh ke gurumu, nggak boleh ke orang tuamu, ya nggak boleh. Cukup salaman, dicium tangane, silakan. Ciume nganggo lambe. Nek ora mbok templeke pipimu ya ora apa-apa. Aja mbok dekek bathukmu. Bathukmu ini untuk Allah. Paham ra? Iki nek hati-hati luput sosokan. Nah, ini loh, atau boleh gitu kan. Gitu, jangan bathuk. Ngono bro. Iki aku mengambil ilmu dari Al Ustadz Zulkarnain Sunusi. Beliau muridnya Syekh Saleh Fauzan Al Fauzan. Jadi beliau berpendapat salaman ditempelke bathuk itu enggak tepat. Yang tepat itu ya sini apa dicium tangan. Udah, ora usah apa sujud ngumbah sikil banyune diombe, ndak perlu. Walaupun itu orang tuamu ndak perlu. Soale sok-sok bapakmu sing gawene ning sawah sikile nek ra ngene. Nek mbok ombe ya dadi penyakit walaupun kuwi bapakmu. Wis to. Islam enggak ngajari hulu sama manusia. Makanya Allah meminta sujudlah pada Allah saja, bukan pada yang lain. Kemudian Allah berfirman pada Quran surat Yunus, Allah yang memberi kita rizki semuanya. Ya, apa yang kamu makan itu atas izin Allah semuanya. Apa yang kamu minum juga, apa yang kamu dapati di rumah itu juga. Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wal absar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Fakul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang ngasih rezeki kamu dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan kamu? Siapa yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan? Mereka akan menjawab Allah. Maka kalau kamu jawab Allah, kenapa kamu enggak bertakwa? Kenapa kamu enggak nyembah Allah? Nek kowe ngaku wong Islam nyembah Allah, ngopo kowe ra salat? Itu pertanyaan itu tinggal dikembangkan. Nek kowe ngaku Islam, kowe ngerti minuman keras itu haram, ngopo ndok mbok ombe? Ya, itu loh. Nek kowe ngerti dalam Islam itu judi haram, ngopo kowe malah judi? Nah, pertanyaan itu tinggal dikembangkan. Fakul afala tattaqun. Kenapa kamu enggak bertakwa? Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum, menciptakan udah, mematikan udah, beri rezeki udah, membentuk kita, merupa kita, beda-beda ini udah, kemudian memelihara sing ngopeni. Allah menyatakan bahwasanya Allah yang memelihara semua makhluk. Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Allah lah yang menjadikan bumi dihamparkan buat kamu. Kamu bisa lari boleh, nyari makan di mana-mana boleh, ngangon ternakmu silakan. Dan kemudian Allah ciptakan langit sebagai atapnya, dan Allah juga dari atap itu, langit itu turunkan hujan buat kamu, dan dari hujan itu tumbuh buah-buahan yo buat kamu sebagai apa? Rizki untuk kamu semua. Kata Allah, nek kamu tahu itu semua dan kamu yakin itu semua, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah kamu sembah selain Allah. Ora usah dadak nyembah ringin, ora usah dadak golek wangsit ning tempat-tempat keramat, ora usah dadak kekancan karo setan, demit, jin, iblis, ora perlu. Cukup kamu berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, sujud rukuk menghadap kiblat, tundukkan kepala kepada Allah, berdoa minta pada Allah. Soal kabul tahun ngarep 5 tahun kas itu urusan Allah, bukan kamu. Yang penting kamu minta dan terus minta, dan yakin kalau permintaan kamu akan dikabulkan. Gitu orang Islam. Jangan kayak sebagian orang yang ngaku Islam kemudian jaluk pisan pindo ora sabar melayu nang dukun, pisan pindo ora sabar melayu ning tukang ramal, pisan pindo ora sabar melayu ning paranormal dan seterusnya. Jangan.
Tetap bersabar kepada apa yang Allah berikan, karena Allah itu Al-Hakim, punya hikmah atas proses terkabulnya sebuah doa. Fanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan Allah juga menyatakan bahwasanya Allah itu tidak butuh pada siapapun. Terakhir Allah mengatakan nih, dengarkan. Allah berfirman pada hadis qudsi, ya ibadi, he hambaku kabeh, we kabeh, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, nek manusia pertama kalian sampai nanti yang terakhir, sak jin-jinnya yang pertama sampai yang terakhir, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin, kalian semua model hatinya sama seperti hati orang yang paling bertakwa. Dalam hal ini misal kita contohkan Nabi Muhammad SAW, hatimu podo kabeh kaya Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hatimu yang sehebat itu, setakwa itu, tidak akan menambah kekuasaan aku sedikit pun. Sebaliknya Allah mengatakan lagi, ya ibadi, wahai hambaku semuanya, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau kalian semua yang pertama sampai terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya semuanya, kanu ala afjari, iki fajar, iki afjari kolbin wahidin, semua kalian manusia pertama sampai terakhir sak jin-jinnya hatinya sama, yaitu seperti apa? Seperti orang yang paling busuk hatinya. Afjar itu yang paling pendosa. Misal siapa? Kita nyontohkan Fir'aun atau Abu Jahal, semua kayak Abu Jahal. Kata Allah Subhanahu wa taala, mana qasadzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan aku. Sehingga apa yang kita harus pahami? Gampangnya gini loh, kowe sholat atau enggak sholat enggak ngefek sama Allah. Sehingga nek kondisinya gitu, kira-kira sebaiknya kita sholat apa enggak? Sholat. Namun kamu sholat apa enggak itu enggak ngefek. Berarti kan yang butuh itu kita, bukan Allah. Jangan terus dipikir, aku nek enggak sholat engkau enggak, Allah kekurangan kekuasaan. Enggak ngefek bro. Allah tetap mulia di tempatnya. Makanya tadi saya bilang, orang dulu sudah pernah datang dan sudah nggak ada, orang sekarang kamu ada dan akan nggak ada, orang yang akan datang dan nanti juga nggak ada. Maka pilihannya, kalau mereka yang dulu nggak ada salah milih, maka itu akan masuk di neraka. Salah milih Tuhan, salah milih nyembah. Maka sekarang nek kamu nggak bener yang milih, nggak bener yang jalani hidup, nanti kamu akan ketemu dengan tempat yang nggak bener itu tadi. Ibaratnya nek kereta wis dijadwal, mangkate jam 8 jenengi kereta senja utama misal, atau Argo Lawu. Nah, wis dijadwal, tiba-tiba kowe telat, mangkate jam 8 tekomu 8:30. Kira-kira kowe dinteni apa ditinggal? Tinggal. Makanya gerbong itu akan terus jalan. Nah di situ kamu tinggal milih, meh melu apa ora gitu loh. Nek kamu melu, ya ayo nang surga. Nek kowe ora melu, ya wis tinggal ning neraka. Makanya ini akidah. Jangan sampai kita gagal paham terus akhirnya sholat malas-malesan atau kemaki, aku tak sholat biar Allah menjadi tambah hebat. Enggak, Allah enggak butuh sama kamu. Paham enggak? Kita yang butuh sama Allah gitu. Nah makanya Allah mengakhiri firman-Nya pada hadis ini, hadis qudsi terakhir Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku semua, lau anna awalakum wa akhirakum, orang pertama kamu sampai terakhir, wa insakum wa jinnakum, manusianya dan jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, kalian semua berdiri di tanah yang lapang yang sama, fasa'aluni, dan kamu semua minta kepadaku bareng-bareng. Jalukane macam-macam toh, iki njaluk iki kabeh njaluk bareng. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, maka semua yang minta tak kasih sesuai permintaannya. Nyo kowe njaluk iki tak kei kabeh. Kata Allah, mana qasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra, maka ndak akan berkurang yang tak miliki kecuali kayak iki bayangno jarum ya. Allah mengatakan di situ kayak jarum yang dicelupkan di lautan. Nah, ketut mung setetes to. Dadi momopun wong sak donya, sak setan-setane, sak jine kabeh njaluk tak kei kabeh. Kuwi kelonge ya mung sakmene iki lho. Ning nek iki kan pembandingnya banyu sak gelas. Allah menyebut pembandingnya adalah lautan.
Jadi nek segoro gede banget, nah kowe nggawa jarum. Nah, khususnya mbak-mbak sing pakai peniti itu ceplupno angkatan. Maka ketika Allah mau memberi semua kita yang minta, termasuk jin-jin yang berdoa, maka berkurangnya ya mung sak tetes kuwi tok. Makanya ketika Allah sedemikian kaya, sedemikian hebat, sedemikian maha segala-galanya, kok kita nggak mau menyembah Allah, nggak mau kenal Allah, terus kita mau kemana? Pertanyaan besar buat kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di perkenalan kepada atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada aku mulih gitu. Iya, tanyalah, nggak apa-apa. Sikap yang siapa? Si B yang diireni. Nah yang diireni nggak usah dipedulikan. Jadi gini Mbak Mas, kamu itu sedang hidup di dunia di mana manusia itu punya otaknya, kepalanya sendiri-sendiri, dan mereka ketika melihat kamu punya pendapatnya masing-masing, maka orang yang terbaik adalah yang fokus pada tujuannya. Kamu mau ngapa? Mau sekolah aja. Bar sekolah mengopo kerja aja, bar kerja mengopo nikah aja. Nah dalam proses kamu itu akan banyak orang komentar, inilah ngono lah, inilah kudu ngene kudu ngono. Nah semua itu nggih, komentar-komentar itu gak perlu mbok pedulikan, apalagi kalau gak penting gitu loh. Apalagi nek mung krungu aku diireni kae, aku di mereni kae, wis ora usah digagas. Karena ketika kamu menggagas, memperhatikan, menyibukkan dirimu dengan kalimat orang-orang tertentu, di situ kamu sudah buang waktu, buang umurmu, menghentikan sebagian langkahmu menuju kemajuan. Akhirnya bisa jadi sebagian orang kok kayak mikir romongane wong liya, bukannya dhek maju malah mundur, malah balik badan, putar kanan, putar kiri, mumet gitu kan. Makanya seorang muslim harus fokus pada tujuannya. Artinya kalau kamu mau maju aja, bar S1 rampung meh S2 aja. Nanti enek sing komentar wong wedok sekolah dhuwur-dhuwur nggo ngopo ben ngono, ben iso luwih dhuwur timbang kowe ngono ae. Wis pokoke bismillah, pokoke selama itu baik, jenengan sudah tanya ke orang tua ridho. Umpama jenengan duwe suami, tanya suami udah ACC, wis lanjut, ora usah digagas omongan tanggane. Tanggo wis ben ngomong dhek ndek lambe kok gitu meh piye. Ya, gitu ya. Jadi jangan buang-buang hidupmu untuk gagas omongane wong-wong gak penting gitu. Oke, silakan. Piye, Bro? Ya. Yonda, tak gitu rumusnya. Nabi pernah mengatakan, ada seorang wanita masuk surga karena anjing, ada seorang wanita masuk neraka karena kucing. Nah karena anjing, kenapa? Ketika dia kehausan mau nyari minum, dapat minum mau diminum, ada anjing yang lebih haus. Diserahkanlah minumnya ini kepada si anjing, dia pun mati kehausan. Allah mengampuni dosa wanita ini, dimasukkan surga. Nah yang kucing, seorang wanita ini memelihara kucing, dilebokke ku kandang, nenggon kandang gak dipakani, mati, gak dikai ngombe, gak dikai pangan, mati. Maka itu menyebabkan dia ke neraka. Sehingga Allah benar memelihara semua makhluk, tapi nek makhluk yang mbok penjoro dalam kandang, apakah kucing, burung, ayam, maka berarti kewajiban memelihara itu sudah berpindah dari Allah kepada kita. Walaupun kita sing makani, hakikatnya sing tinggu makani itu tetap berasal dari Allah. Rizkinya itu loh tetap dari Allah. Berasnya itu kan sing nandur Pak Tani iso nandur mergo dikai udan karo Gusti Allah. Nek garing
ngelungko, jadi lemahe atos kae ora mungkin iso ditanduri. Nah, jadi disitulah kemudian Allah tetap memelihara makhluknya, cuman karena makhluknya ini mbok kerangkeng, mbok kurung, mbok kandang, maka kewajiban makan itu berpindah dari kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ngene, aku mau kan cerita soal cecak sing ora kaliren. Nah, nek cecake mbok adai botol, ya kowe sing mateni berarti gitu loh. Tapi nek mbok culke, makanya Nabi kan mengatakan tentang wanita yang masuk neraka karena kucing itu, Nabi mengatakan seandainya dia lepas, maka dia bisa mencari min khosasil ard, binatang-binatang kecil yang ada di tanah, mungkin jangkrik, mungkin walang, mungkin cacing, dimakan sama dia nggak mati. Tapi mergo gak mbok culke, mbok kandang, ya akhirnya yang terjadi mati, ya kamu tanggung jawab. Makanya ada sebagian orang tuh kurang gaweane piye? Jadi dhek ngingu manuk, pokoke wong iki gampang nesu. Pas dibayar didelok sik manuke ngoceh. Begitu jenenge manuk kan kowe ngerti dhewe to, ning kandang kae nek dipindah dari rumah yang punya pertama ke rumah kedua kan sok-sok ning dalan goyang-goyang, terus engko ning suasana rumah yang kedua kan sosok ya rung cocok gitu kan. Akhirnya kan malas ngoceh to, ya to. Ngerti ra kowe iki? Gaene dolanan manuk apa dolanan apa? Bebek. Nah, kuwi enek wong nek kuwi ra gelem muni, dinesoni manuke. Carane piye gak dipakani? Alasane apa? Aku makani kowe ra muni, mending ra tak pakani ngono. Wong kurang gawean kuwi ora cetha. Makane nggih ketika itu kamu mengkandang manuk kah, ayam kah, kucing kah, ikan kah, ya kamu wajib ngasih makan. Sapi mbok keloh, ya, wajib ngasih makan. Makanya nek kowe lunga adoh duwe sapi rasa mbok keloh culke wae, itu kan mangan dhewe. Seneni wong. Oke, lanjutnya monggo sana dulu pojok. Ada berapa? Gak apal ya aku. Jadi kalau yang itu, yang itu saya tidak mempelajari. Ya, yang saya pelajari Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu punya nama-nama al-husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah menggunakan nama-nama asmaul husna. Lah yang saya pelajari itu. Nah, kalau yang sifat-sifat itu saya nggak mempelajari. Nah, nanti ada sifat-sifat yang bisa kita imani ketika itu ada dalilnya. Contoh, misal innallaha hayyun karim. Allah itu maha mulia dan maha pemalu. Yastahyi lil abdi idza rafa'a yadahu. Allah itu malu kalau ada seorang hamba yang ngangkat tangannya dalam berdoa kok enggak dikabulkan sebelum ditarik tangannya. Allah itu malu, makanya Allah akan kabulkan. Nah, di situ berarti Allah punya sifat malu. Nah, jadi cara memahami nanti ada bape. Jadi cara memahami nama dan sifat-sifat Allah itu mudah. Mudahnya gimana? Ketemu dalil ya udah kita imani gitu. Termasuk tadi Allah menyebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Rabbmu. Berarti Allah itu punya wajah. Nah, nek ditekoki wajahe kaya ngopo? Nah, kata Imam Malik nggih bahwasanya al istiwa'u maklumun. Istiwa itu udah jelas, berarti wajah itu udah jelas. Wal kaifiyatu majhulun. Bagaimana istiwanya, bagaimana wajah Allah itu enggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana wajah Allah itu sebuah kesalahan. Jadi dalam konteks kita kepada Allah, Allah menyebut Allah punya wajah, ya kita imani Allah punya wajah. Tapi tidak perlu kita hayalkan wajahnya seperti apa, dan tidak perlu kita tanyakan bagaimana wajah Allah. Kita cukup imani Allah punya wajah. Lah tapi aku pengen ketemu. Nah, nanti di dalam hadis disebutkan orang-orang yang masuk surga setelah dimasukkan di dalam surga dan mendapat kenikmatan surga dengan berbagai macam kenikmatannya, mereka kemudian dikumpulkan di padang yang luas, kemudian disingkaplah takbir, Allah kemudian ada di belakang takbir itu. Di situ kamu akan melihat Allah. Makanya nek pengen ketemu karo Gusti Allah ora saiki wayahe, sok emben. Syaratnya apa? Mlebu surga dhisik gitu. Oke. Oh, Fajar, lagi perempuan nggih, Fajar. Roh hewan ndai
Roh toh, kowe muni roh toh. Oke. Terus pertanyaanmu apa? Engko tak luruske, pertanyaanmu apa? Di spesial ke? Oke, udah cukup. Masuk surga? Enggak. Jadi gini, hewan ya ketika sudah mati ya sudah sebenarnya. Nah, nanti yang dibangkitkan hewan-hewan yang pernah berkonflik. Nah, pitik siji karo pitik siji ini pernah padu, itu nanti yang dibangkitkan. Dalam hadis 2 kambing yang pernah tanduk-tandukan dibangkitkan. Nah, kambing yang pernah nyeruduk ini akan diseruduk balik sama kambing yang pernah diseruduk. Paham? Nah, begitu sudah selesai pembalasannya, keadilan sudah tegak, maka Allah rubah wedhus ini dengan menjadi debu. Jadi bukan rohnya diciptakan ulang terus digapruk bales gitu loh. Nah, begitu rampung dadekke debu. Orang kafir melihat, mereka mengatakan ya laitani kuntu turoba, duh sekiranya aku koyok ngono dadi lemah gitu loh. Karena ketika dia gak jadi lemah, terbayang siksa yang gak akan berhenti selama-lamanya. Makanya dia ngarep-arep koyo kui gitu. Jadi bukan rohnya, binatangnya. Oke? Nah, pertanyaanmu tadi lagi, binatang kurban masuk surga? Enggak, itu kan. Nah, apa yang kemudian didapatkan oleh orang yang beriman, bahwasannya bulunya, darahnya, tanduknya itu akan jadi saksi. Jadi saksi itu piye maksudnya? Nah, kowe lho pernah kurban, ganjaranmu sejumlah bulunya gitu. Nah, jadi nek soal kemudian wedhuse dibangkitke terus mencaksikan aku dulu dikorbanke karo Fajar, nah, saya belum ketemu dalile. Nah, artinya nek ada dalile kamu tunjukkan saya dapat ilmu baru dari kamu atau lewat kamu. Gitu ya. Tapi nek yang saya tahu nggih pahalanya. Nah, gitu. Oke, monggo Mbak. Oke, udah. Oke, siap. Itu pertanyaan fundamental loh. Kamu harus tahu, jangan sampai salah loh. Apakah orang selain orang Islam, non Muslim, itu tidak bisa masuk surga? Nah, jawabannya harus pakai ayat. 1, innad dina indaullahil Islam. Agama yang diterima Allah cuman Islam. 2, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Siapa yang beragama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah apapun dari dirinya dan dia menjadi orang yang merugi. 3, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Amal orang-orang non muslim itu akan dinampakkan dan akan dijadikan debu-debu yang berterbangan, berarti ya ora kanggo. Kemudian Allah tegaskan lagi, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya dan dia sejelek-jelek makhluk. Kemudian banyak ayat-ayat yang serupa. Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidak mendengar umat manusia Muhammad itu sudah datang dari kalangan Yahudinya, min Yahudiyin wala Nasraniyin, dan orang Nasraninya kok walam yu'minu bima ursiltu bihi, kok enggak mau beriman, illa kana wa huwa min ashabin nar, nanti pasti menjadi penghuni neraka. Banyak hadis-hadis yang atau ayat-ayat yang seperti itu. Makanya nggih, seorang muslim harus mengimani bahwasanya ya surga itu hari ini hanya wilayahnya atau haknya orang yang beriman kepada Allah, bukan kepada yang lain gitu. Dan nanti dalam bab pembatal keislaman seorang muslim bisa batal ketika ragu kalau orang non muslim itu akan masuk neraka. Jadi nek kowe ragu sampai mengatakan semua agama itu sama, hati-hati syahadatmu batal ini. Oke, ada lagi. Oke, sebelahnya.
Kita orang beriman nggak pernah sholat di sekolahan, alasannya nggak khusyuk. Terus yang khusyuk neng di sholatnya lagi. Kalau di musola sekolahan nggak khusyuk, yang khusyuk dia sholat di mana? Di rumah. Oke, saya ini pertanyaannya, nek sholatnya duhur mulai asar, terus dia sholat duhur kapan? Nggak boleh. Artinya dalam hal sholat Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kayak kamu melihat aku sholat. Satu. Kemudian Allah berfirman bahwasanya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sholat itu untuk orang beriman waktunya udah ada. Jadi kalau nggak nyontoh yang dicontohkan Nabi, nek duhur pas waktu duhur malah gaya rumus dewe di jamak dewe, maka itu ya salah. Kalau udah salah ya nggak diterima juga sholatnya. Maka yang tadi dikatakan aku nek sholat ning musola sekolahan gak khusyuk, itu sebenarnya perkataan syaitan, bukan bisikan syaitan, bukan dari dirinya sendiri. Itu syaitan yang kayak gitu. Sama halnya ada orang sing aku mau sholat nah ngopo? Aku nek sholat gak dilokke sok alim. Terus nek kowe ra sholat terus berarti kowe sok apa kowe berarti? Sok imut. Allah gayamu. Nah, jadi itulah syaitan ya gitu. Jadi jangan sampai kamu membenarkan itu, kamu harus ngelawan itu gitu. Jadi namanya sholat itu waktunya udah tertentu. Jadi tidak bisa kemudian neng omah wae, lah waktune neng omah entek gitu. Dijamak lah, emangnya safar kok dijamak. Kan itu juga pertanyaan berikutnya. Ngoten nggih? Oke, yang lain. Oke, oh meneh kurang puas itu ya. Piye. Yaitu wong kurang gawean toh. Karena dia gini loh, mereka itu menganggap keislaman orang itu hanya sah kalau berbaiat pada imamnya. Dalilnya apa? Mereka berpendapat la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kalau nggak berjamaah, wala jama'ata illa bil imarah, jamaah nggak sah kalau nggak ada kepemimpinan, wala imarata illa bil imamah, nggak ada kepemimpinan kalau nggak ada imamnya, wala imamata illa bil bai'ah, imam nggak sah kalau nggak dibaiat. Akhirnya Islam kita itu dianggap nggak sah kalau nggak berbaiat sama mereka. Padahal wong sak donya kuwi sing kenal mereka ya mung mereka gitu loh. Dadi nek ning ngarep sana kumpul wong Afrika wong ngendi-endi ora enek sing nganggo LDI ra enek. Dadi yo mung ning Indonesia, pusate yo mung ning Kediri, akeh dhewe yo ning Bulu iki gitu. Masjide maksudku gitu loh. Nah, kenapa dia sholat lagi? Karena menganggap gak sah sholat dengan kita. Padahal kita itu saudara kaum muslimin, harusnya nggak boleh kayak gitu. Makanya aku kurang gawean ya. Terserah deh lo seneng kesel gitu ya nggak apa-apa, pilihannya dia. Jadi sholat pertamanya itu sebenarnya udah sah, nggak perlu dia sholat lagi sendirian berdua sendirian tadi. Yang kedua nggak perlu, itu buang-buang waktu gitu. Oke, yang lain. Oke mbak, oh ini ada depan ini masih sih ya. Ngacungnya tendek banget gini aja ketok. Piye. Syirik kecil, baik. Yang menyebabkan orang itu kekal di neraka itu syirik besar, syirik kecil tidak. Nah, menyimpan syirik kecil, pertanyaannya menyimpan syirik kecil ki apa? Apa kowe? Oh, menyimpan syirik kecil riya. Oke. Riya itu nanti akan membatalkan amal yang dia riyakan. Jadi enggak membatalkan semua, tapi nek syirik besar membatalkan semua. Nah, Allah mengatakan tentang syirik besar, lain asrokta layah batonna amaluka wala takunanna minal khosirin. Nek kamu berbuat syirik besar, semua amalmu tak hapus. Salatmu ra kanggo, posomu ra kanggo, kurbanmu ra kanggo, hajimu umrahmu ra kanggo kabeh. Syirik besar. Syirik besar itu sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, kemudian apa? Menjadi dukun, kemudian melakukan hal-hal yang masuk dalam wilayah syirik besar tentunya. Nah, nek syirik kecil kayak riya itu hanya membatalkan pahala yang diriyakan. Misal sholat kamu setahun, dari setahun itu ada 375 hari yang kamu melakukan riya, yaitu tok sing batal gitu kan. Jadi enggak semua sholat enggak. Itu puasamu setiap tahun 30 hari, dari 30 hari kamu riya 2 kali, ya udah 2 kali itu batal pahalanya gitu.
Sedekah kamu setiap hari, dari setiap hari itu kamu meriakkan 300 kali, ya 300 kali itu batal. Jadi tidak semua pahalanya yang batal itu. Oke, monggo Mbak. Apa? Kamu lihat TikTok? Oh. Diterima enggak? Hewan kurbannya apa? Hewan kurbannya apa sih dituku? Sapi. Orang dua beli sapi, diterima enggak? Diterima. Nah, nek mereka pacaran dosa-dosa, tapi tidak menyebabkan kurbannya tidak sah. Kurbannya tetap sah. Nek sapi, nek kambing orangnya satu aja, jangan dua. Jadi nek kambing berdua patungan ya kurang tepat. Yang tepat gimana? Orang kedua ngasih duitnya ke orang pertama. Nyoh, gandeng aku pacarmu, nyoh kowe tak kei duit tuku wedhus beliau nggo kowe ya. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu kurbane bukan pacarane lho ya. Aja kleru, pacarane dosa, tapi tidak membatalkan pahala kurbannya. Oke? Ada lagi? Gimana Mbak? Ya, jadi di dalam Islam itu nikmat itu ada dua. Kalau itu hadir ketika kamu taat ibadah, berarti itu indah-indahnya atau sebaik-baiknya nikmat. Kamu sholat, ngaji, untuk panganan ini, wah, nikmat paling sedep. Makanya nek kurban itu saya selalu katakan di mana-mana, makanan paling enak di muka bumi senajan sok-sok kurang uyah apa kok kayak uyah itu pas kurban itu dipangan ning masjid bareng-bareng karo kaum muslimin. Mbok kuwi kurang uyah ngono, itu insyaallah makanan paling enak karena kamu menyaksikan itu disembelih dengan nama Allah di hari terbaik, di bulan terbaik dan seterusnya. Maka dalam hal ketika kita rajin ibadah dapat rizki, maka itu rizki yang terbaik. Apalagi dapete rizki ini sholat meneh gitu kan. Wis di bojo jenenge rizki ra tau sholat, walah kuwi du rizki jenenge kon ganti wae gitu tukino kan. Nah, maka ketika sebaliknya kita kok bermaksiat dapat nikmat, nah itu yang disebut istidraj. Allah menyebutnya sebagai sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hati-hati lho, tak kayak istidraj dari jalan yang kamu nggak sangka, nggak sadar, nggak tahu. Maksudnya gimana istidraj itu? Ketika kita bermaksiat kok dikei rizki, kan sok ngono kuwi, enek wong tukang main sugih, enek wong tukang mendem sugih gitu kan. Nah, itu Allah berarti menghendaki kehancuran dia. Allah nggak pengen dia itu kembali ke jalan yang benar. Maka alarmmu harus bunyi ketika kemudian aku males sholat tapi kok rezeki teko ora duga-duga, ora mandek-mandek, panganan padha mara. Nah, ngono kuwi lho. Nek ngono kuwi kamu harus introspeksi, wah bahaya ini, bahaya. Tapi kalau kamu rajin sholat, rajin zikir, wirid, kemudian kok dapat kiriman dari tetangga, dari saudara, tiba-tiba orang yang mungkin udah nggak ketemu bertahun-tahun nelpon, tak transfer mas duit 500 miliar, oh, alhamdulillah, nah itu nikmat kayak gitu, ngerti nggih? Jadi harus kita punya alarm ya. Termasuk ketika kita kena musibah, kita harus tahu iki musibah, adab atau cobaan. Nah, cara ngertinya gimana? Dengan ibadahmu. Nek kamu ibadah rajin, ra tau ninggal sholat, bakti karo wong tuwa, kok kowe kecelakaan, itu hakul yakin itu cobaan untuk menghapus dosamu atau meninggikan derajatmu. Tapi nek kowe tukang maksiat gitu kan, kok kecelakaan terus gitu kan, cikile ceklek rong mari terus esok gulune ceklek gitu kan. Nah, maka nek itu yang terjadi berarti itu bisa jadi adab Allah.
kudune ya leren, mulih mendem nabrak bok kan nek to ngono kuwi to. Iso tangi mulih mari sesuk nabrak kuburan gitu kan. Sesuke cemplungke jero kuburan gitu. Nah, orang-orang kayak gitu kalau nggak berhenti ketika sudah diperingatkan Allah, benar-benar dia akan mengakhiri hidup dengan su'ul khotimah. Makanya hati-hati ya. Dan kamu harus tahu mana ini cobaan, mana ini musibah, mana ini adab. Ada lagi? Nggak ada? Oke, sana itu biru. Ya kamu ketiduran, sholat duhur. Ya lanjut aja, ketiduran lo ya, bukan menyengaja tidur lo, bedakan lo. Nanti ada orang itu ya, wayah subuh adzan, orang ndang sholat, mergone cek nonton bal. Nganti rampung jam 6 lagi meh sholat. Nah, itu waktunya sudah keluar. Dalam beberapa kitab fikih itu sudah nggak boleh sholat karena dia menyengaja keluar waktunya. Ya, tapi nek ketiduran ndak apa-apa. Garap tugas nanti jam 3, wah ra kuat ngangkat sirah, blek ya ning dhuwur meja ya toh. Tangi-tangi jam 7, begitu tangi langsung sholat subuh gitu. Ada lagi? Oh, sini. Ya diikhlaskan aja, wong dia nggak mau. Makanya di dalam Islam itu Nabi itu diingatkan oleh Allah, wa ma alaika ilal balagh, tugasmu itu mendakwai, menyampaikan. Soal hidayah Allah yang punya kuasa. Makanya pamannya yang tadi tak tanyakan, paman Nabi itu siapa, jawabannya Abu Thalib. Itu sampai meninggal Nabi ajak masuk Islam nggak mau. Jadi Nabi pun nggak bisa memberikan hidayah buat pamannya. Ketika Nabi pun nggak bisa, kita juga nggak bisa kepada tante kita, ya harap dimaklumi wong hidayah itu di tangan Allah. Makanya kita meyakini hidayah itu di tangan Allah, kita meminta setiap hari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Nah, kalau pertanyaan kamu, saya harus gimana? Doakan tantemu, jangan berhenti. Doa apa? Supaya dia dapat hidayah. Kok nanti tantemu itu meninggal di atas kekafiran, maka kamu sudah nggak boleh mendoakan ampunan untuk dia. Nah gitu ya. Jadi urutannya kayak gitu. Selama beliau masih hidup, jangan berhenti mendakwai, jangan berhenti mendoakan. Tapi kok beliau sudah nggak hidup dan milih jalur tadi itu, ya sudah ikhlaskan. Urusan dia di kuburannya bersama dengan semua amalnya. Selesai. Monggo Mas Rizky, ingat mau tak sebut tapi kok orang ngacung-ngacung. Yasinan. Doanya apa sampai ke mayit? Mendoakan orang mati doanya sampai ke mayit, ya piye mendoakan orang mati dosa. Ya rezeki, ya Allah rezeki mang pateni ngono. Ya dosa nek ngono, senenge kok mikir sing ora-ora. Mendoakan orang mati berarti wongnya mati ditungake. Piye? Bingung to njelaske. Nek terus kon nglamar anak wong ngono terus piye glagepen. Piye. Apa sampai ke mayit? Ya. Jadi ada khilaf ulama, tapi khilaf ulamanya apa? Bacaan Quran itu sampai enggak ke mayit itu ada khilaf ulama. Tapi soal yasinannya gampangnya gini loh. Agama Islam itu udah komplit. Allah menyebutnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu udah komplit, udah paket komplit. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu dalam Islam terkait ritual, maka kata Nabi, man amila amalan fa laysa lahu amruna fa huwa raddun. Nek ngamal gak enek dasare, hati-hati ora kanggo. Nah, sehingga nek kamu mau melakukan apa yang buat tanyakan, nah tanyakan pada yang ngajak, dudohno aku dalile. Nah, nek enek mangkat, nek ora enek ora sah. Gitu. Dah, sesimpel itu Islam wis tenan. Dadi ngono enek sing ngajak apa gitu kan, wis tekoki iki dasare apa. Nek enek aku mangkat, nek ora enek aku tak ning omah wae gitu kan. Nanti enek sing ngajak, ayo kita harus ini itu ruatan lah segala macam.
Tekok. Engko nek tanggal 1 Suro dijak ning Gunung Lawu Semedi, tekok. Iki dalile apa ya? Nek enek aku mangkat tenan. Tapi nek ra enek aku tak ning omah wae turu. Nah, ngono ya. Si Islam itu kayak gitu pokoknya. Oke, ada lagi? Oke, Mbak. Apa, Mbak? Oke. Saudara ki saudara kandungmu. Oh, terus. Ya sebaiknya ya yang Islam mengusahakan dia Islam gitu. Makanya toh Mbak, Mas, dinamika kayak gitu itu banyak. Makanya kalau bisa usahakan semaksimal mungkin ya toh, kamu tuh nyari pasangan tuh yang seagama. Ngono. Jangan sing seagama lho sok-sok rame apa meneh beda agama kuwi kok mesti enek wae gesekane. Makanya carilah yang seagama, yang sepaket. Sepaket ki piye? Sing wis salat dadi rasa ngajari salat, sing wis kudungan dadi rasa nukokke kudung. Oneh. Sing lanang bareng nek nikahi wong sing non muslim, engko dadak goleke duit nggo sunat gitu loh. Yang online boleh tanya, boleh silakan tulis saja pertanyaannya nanti saya jawab. Gitu ya. Jadi nek nikah sama wong Islam Mbak, wis rasa dadak nyepake nggo sunat. Wong teman saya dulu tuh pernah nikah mualaf, nikah sama mualafnya belum sunat. Tak tekoki, "Kowe nyunatke bojomu bayar piro?" 2 yuta. Nyunatke wong gerang. Ya, jadi nyari itu yang wis sepaket aja ya. Jadi tidak usah rame-rame. Ada lagi? Tidak ada? Nek ada kita tutup dengan doa. Ini mana yang online belum nanya, nggak apa-apa. Kita tutup dengan doa nggih. Tuhan fillah azani Allah wa iyyakum. Demikian yang saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Intinya kita malam hari ini berkenalan dengan Rabb kita Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, yang mana harapannya tak kenal maka ta'aruf ya. Karena kamu nggak kenal maka berkenalan. Nah, sudah kita kenalkan. Begitu kamu sudah kenal, harapannya kamu makin cinta pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu ibadah makin semangat, ngaji makin semangat. Dan tadi yang ditanyakan, serasa gagas komentari wong liya. Kowe pengajian sok alim pengen dadi ustad-ustadah, jawab wae amin, dah selesai. Ora usah mbok gagas, ora usah mbok rungokke omongane wong. Sing penting hidupmu, tanggung jawabmu, nggih, mulutmu harimaumu. Nah, maka jadilah kamu pada dirimu sendiri yang memang kamu sudah punya planning, kamu cita-citakan, penuhi, usahakan semua cita-citamu yang sudah kamu gantungkan di langit-langit sana. Nek nganti meleset kan jatuhnya di antara bintang-bintang kan ngono toh. Makanya jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan berubah menjadi anak yang lebih baik. Salah satu bentuknya menambah ilmu di dunia dan juga menambah ilmu di akhirat. Ya, ilmu di dunia ya kowe iso kuliah, sekolah, kursus, pelatihan, sinau karo ahline silakan. Ilmu di akhirat kamu nggak boleh tinggalkan sholat, nggak boleh tinggalkan majelis ilmu. Nggih, pokoknya tetap istiqomah walaupun mungkin teman mainmu nggak datang, nggak apa-apa. Nggak usah mengkaitkan, oh daerah teko aku tak ora mangkat, ndak mangkat to dewi, karena nanti di akhirat kita tanggung jawab dewi-dewi. Lebih baik kamu ngerti sekarang daripada hari ini kamu nggak ngerti, nanti kamu dimintai tanggung jawab, itu nanti musibah. Al-afu minkum, kita tutup dengan doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minal solihin wa adkhilnal jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin wa ja'alna minal muwahhidin as-solihin ya rahmanir rahim. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima a'taitana ya khairar razikin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.